Tanya, beban pekerjaan dengan gaji seimbang nggak? Kalian mau kemana? Dia bingung. Manusia mah kagak. Manusia kagak. Kenapa? Kerja sebulan, gaji 6 juta, 7 juta. Belum sebulan, 7 juta udah habis loh. Seimbang nggak? Kalian itu kerja Bandingkan dengan gaji yang Allah kasih. Di dunia umur umat Rasul cuma 60-70 tahun. Ibadahnya sholat cuma 3 menit per waktu. Tapi sorganya nggak ada batas. Seimbang nggak? Enggak. Tapi lebih menyenangkan mana nih? Bingung juga ya ngomongnya. Itu ya. Semuanya menyenangkan ya. Alhamdulillah. Nah gini. Nih. Maka oleh karena itu, orang yang menyia-nyiakan waktu hidupnya tidak beramal soleh, dia pasti menyesal. Sama seperti menyesalnya bapak mohon maaf karena terhalang penyakit. Kalau penyakit biasa paling berapa hari. Kalau corona isolasinya 2 minggu pak. Ditambah lagi masa tambahan berapa? Udah selesai di rumah sakit 2 minggu. Di rumah kudu isolasi lagi kan? 2 minggu lagi. 2 minggu sebulan. Hah? Gaji masih dapat alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih dapat. Ya tapi nggak dapat lemburan kan? Nah gitu kan? Nah, bapak masih menyesal gak tuh? Nggak kerja menyesal gak? Diam aja. Apa alhamdulillah saya kena corona jadi nggak kerja tapi dapat duit. Ada yang begitu nggak? Nggak ada pak. Tetap aja pak. Ya walaupun dapat gaji karena penyakit, yang nggak ada orang yang mau. Menyesal. Saya kenapa sih nggak bisa kerja? Kan gitu. Minimal kalau sehat di pabrik kerjaan, keluar dari pabrik juga ada kerjaan, dapat tambahan. Benar? Menyesal pak. Apalagi orang yang menyia-nyiakan waktu hidupnya tidak bekerja untuk Allah. Benar? Tuh. Maka boleh jadi pak ya. Orang yang pada saat ini mereka bersenang-senang, tetapi ketika menghadapi sakaratul mautnya, masya Allah ya, dia akan menyesal tapi tidak ada guna. Nauzubillahimin. Dulu waktu di dunia sholat fardu yang 5 waktunya diabaikan ya. Maka ketika sakaratul mautnya, masalatakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Malaikat nanya, kenapa, apa yang menyebabkan kamu bisa nyelonong ke neraka sakor? Jawaban orang itu apa? Dulu waktu di dunia saya banyak meninggalkan sholat fardu. Nah kita alhamdulillah, saya yakin jamaah yang sudah diberikan taufik untuk ngaji pasti sholatnya tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Tapi perlu diperbaiki. Gimana perbaikinya? Bagi laki-laki yang berdekatan dengan tempat ibadah, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Yang bertetangga dengan tempat ibadah, masjid, musola itu masjid kayaknya sebenarnya. Nah, maka sholatlah di mana? Di masjid berjamaah di awal waktu. Luar biasa. Bahkan Rasul menjamin loh Pak, man shalla arba'ina yauman fi jama'atin la tafutuhu takbiratul ula ma'al imam kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari gak pernah ketinggalan takbir bersama imam, berarti full, gak jadi masbuk. Apa kata Rasulullah? Dia akan dicatat bebas dari 2 perkara. Pertama, bebas dari neraka. Yang kedua, bebas dari sifat nifaq. Apa itu sifat nifaq? Kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka mengingkari, kalau dia dipercaya suka khianat. Maka orang ini lempeng hidupnya. Ya, sama bini jujur, alhamdulillah. Jujur ya Pak ya? Jujurnya apa yang lepas gitu, jujur. Nah gitu Pak, nggak akan terkena sifat nifaq ya. Dulu ada di zaman Rasul, kata Ubay bin Ka'ab, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'adu minal masjid. Dulu aku pernah melihat ada seorang laki-laki yang rumahnya paling jauh dari masjid. Itu 3 jam dari rumah ke masjid. Fakultu lima lastaraita, kenapa engkau tidak membeli saja ba'iran
khailan, apa? Unta ke, kuda ke, yang kamu bisa pakai untuk bisa aman dari gelapnya malam dan panasnya siang. Apa kata orang itu? Ma yasurni, tidaklah menggembirakanku. Aku ingin dekat dengan masjid, tapi aku gembira kalau rumahku jauh dari masjid. Kenapa? Aku ingin antuk taba mamsyaya, dicatat langkah-langkah perjalananku. Pergi, pulang, dicatat. Ubay bin Ka'ab rupanya ini nggak suka nih dengan omongan orang ini. Lapor ke Rasul. Ya Rasul, ini ada orang sok banget nih, nggak mau dekat dengan masjid rumahnya. Coba suruh sini orangnya. Kenapa emang? Kan saya pernah mendengar engkau ya Rasulullah, tiap langkah ke masjid itu satu langkah dihitung, satu pahala, satu derajat, satu ampunan dosa. Maka saya ingin lebih jauh lagi. Apa kata Allah? Pada jama'allahu laka dzalika kullah. Gitu. Allah telah menghimpun semua kebaikan untukmu kalau gitu. Kalau begitu, pengen lebih jauh dari masjid apa lebih dekat? Pengen lebih jauh. Kenapa? Itu suara speakernya mengganggu. Bukan begitu maksudnya, ya. Lebih lama dan lebih banyak langkahnya, lebih banyak pahala yang didapat. Insya Allah. Itu luar biasa. Yuk kita makmurkan musola yang dekat dengan tempat tinggal kita, masjid yang dekat dengan tempat tinggal kita, ya. Bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang itu nanti akan kembali kepada kita. Wala najziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Kalau sudah sakaratul maut itu akan disesali, Pak. Kesempatan kita untuk menambah amal dan memperbaiki amal, bahkan tidak beramal, itu akan disesali. Surah Al-Munafikun ayat 10. Surah Al-Mu'minun ayat 9 ayat 100, 99 ayat 100. Apa kata Allah dalam surat Al-Munafikun? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Berinfaklah kamu dari apa yang kami berikan kepada kamu, rezekikan kepada kamu sebelum datangnya sakaratul maut kepadamu. Kalau sudah datang sakaratul maut, ruhmu akan menyesal dan meratap, berteriak. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani. Ya Tuhan, kami tangguhkan jadwal kematianku. Mau ngapain, Pak? Ditangguhkan jadwal kematian? Fa asaddaqa, saya mau bersedekah. Wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh, memperbaiki amalnya. Tapi apa kata Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah jatuh tempo nggak bisa lagi ada tawar. Nih. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Sakaratul maut, mata batin kita dilihat, diperlihatkan, dibuka. Ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'akal yaum hadid. Dulu kamu ditutup matanya, kunta fi ghaflah, kamu lalai dari hal ini. Maka pada hari ini kami bukakan penglihatanmu. Penutup itu dibuka. Kashafna anka ghita'aka fa basarukal yaum hadid. Maka pandanganmu pada hari ini tajam melihat akhirat. Kelihatan tuh akhirat semua. Ya. Maka kesempatan itu cuma sekali, Pak. Ya, kapan lagi? Apalagi kita usianya sudah dewasa dan rata-rata mendekati 40, di atas 40. Nanti kalau saya diundang lagi, kita akan bahas apa kurikulum manusia yang sudah 40 tahun. Ya. Ada itu kurikulum hidupnya itu, khusus itu. Orang 40 tahun. Ya. Ya. Nah itu, Pak, jangan sampai kita menyesal. Ya. Kurang amal aja menyesal, apalagi tidak punya amal. Ya, jangan sampai begitu ya. Ya. Allah sudah memberitahukan kepada kita. Yuk kita perbaiki amal kita. Apa yang sudah Allah berikan hidayah kepada kita,
bisa melaksanakan ajaran Islam, menjadi orang beriman, yuk kita perbaiki amal kita. Supaya apa, Pak? Supaya tidak menyesal seperti yang Allah gambarkan dalam surat Al-Munafiqun. Insya Allah. Benar nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang 9 ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Ya, barangkali kita tutup dulu sambil ramatama. Nah, ada ramatama kan? Nah, cemilan maksudnya mah ada. Sambil gitu maksudnya mah. Nah, kalau nggak ada kan kita tanya jawab dulu. Nah, kalau ada cemilan kan sambil nyemil sambil ngobrol. Bukan lagi maksudnya saya ini. Ya, saya tutup dulu ya kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita langsung baca doa aja, Pak ya. Nah, baca doa aja. Baca doa ya. Kita tanya jawab dulu. Tanya jawab dulu. Oh ya udah. Sambil Ya. ramatama. Sambil ramatama. Silakan barangkali kalau ada yang perlu didiskusikan. Bang Tommy mau bertanya? Bentar, tapi Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong beri kami motivasi agar menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan, bukan sebagai beban, dan berjamaah juga sebagai satu kebutuhan, sehingga kami menanti-nantikan untuk mengerjakannya. Terima kasih. Apa motivasinya agar sholat menjadi kebutuhan? Agar semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah menjadi kebutuhan. Sebetulnya bukan sholat saja ya. Doa, tilawah Quran, berbuat baik kepada orang, dan sholat adalah amalan yang paling utama di dalam Islam. Bukan jadi beban. Ya. Syekh Abdullah Al-Haddad ditanya oleh jamaah, Tuan Guru, dalam kitab An-Nafa'is Al-Ulawiyah, wahai Tuan Guru, kenapa sih saya ini suka berat melaksanakan ibadah, tapi kalau urusan hura-hura itu kenceng, gampang bener gitu. Berarti kan ketika itu ibadah jadi beban ya. Nah, apa kata Syekh Abdullah Al-Haddad? Supaya nggak jadi beban, nggak berat gitu, malah jadi kebutuhan, seolah-olah kita ketagihan, gitu ya. Tapi nggak ada orang sholat hobi, nggak ada. Tapi kalau ketagihan itu bisa. Kata beliau, penyebab orang merasa beban melaksanakan perintah Allah, terutama sholat, itu karena al-jahlu. Al-jahlu itu bukan berarti tidak tahu, tapi nggak mau tahu, itu jahlu. Masa bodoh. Maaf, orang yang saat ini belum dapat taufik dari Allah, masih bergelimang dosa, tahu nggak Pak sholat itu wajib? Tahu ya? Tahu nggak neraka? Tahu Pak. Tahu surga? Tapi nggak mau tahu kan? Yang penting apa? Tadi bisa senang-senang, bisa ketemu makan. Kenapa bisa begitu? Karena al-jahlu. Masa bodoh, nggak mau tahu. Maka obatnya apa? Wa mu'alajatuhu bitta'allum. Selalu belajar. Nih kuncinya ya. Kuncinya kita selalu belajar untuk mau tahu dan paham apa hukum dan hikmah di balik sebuah perintah. Saya yakin Pak, Bapak kita dulu itu untuk sholat berjamaah itu berat. Ya. Tapi karena terbiasa, benar nggak? Ente nggak? Ente nggak? Tapi terkadang ada saja kondisi yang semangatnya jenuhnya ada. Nah, oleh karena itu apa? Kita selalu tiap hari itu mencari tahu dan memperbaiki pengetahuan, mengasah pengetahuan itu supaya apa? Supaya ilmu itu menjadi pendorong untuk semangat beramal. Itu.
Semakin kita tahu hukum dan hikmahnya, maka kita akan semakin semangat untuk memperoleh dan mengerjakannya. Itu yang pertama. Ya. Bagaimana sih keutamaan sholat berjamaah menurut Rasulullah? Oh ini, saya baru tahu nih hadis ini nih. Nah, kalau gitu saya akan besok akan terus semangat, gitu kan? Karena hidup ini cuma sekali. Terus nanti akan muncul hikmah-hikmah baru dalam pikiran kita. Kenapa? Karena belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Walaupun itu ustadz, jangan pernah berhenti belajar. Ustadz berhenti belajar, dia akan merasa cukup dengan ilmunya sedikit. Apalagi yang tidak berilmu, kurang ilmunya. Yang kedua, kata Syekh Abdul Al-Haddad, supaya nggak jadi beban perintah Allah dan jadi kebutuhan itu, maka faktor yang harus kita ketahui kedua adalah lemahnya iman. Ya. Bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya adalah bitaubah wal inabah. Kita selalu kembali ke jalan Allah dengan mengucapkan istighfar, mengucapkan kalimat taubat, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita akui dosa kita akui semua kesalahan kita di hadapan Allah dan mohon ampunan kepada Allah. Jangan pernah kita merasa diri kita suci. Nih, awas. Kalau merasa diri suci, nggak punya dosa satu hari, itu sifat iblis masuk itu. Ya. Allah memerintahkan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kamu kepada Allah semuanya. Wahai orang-orang beriman, jangan pernah merasa bersih dari dosa. Ya. Kenapa? Karena yang namanya iman itu adalah mesin dari amal. Amal itu beban. Kalau mesin ingin menanggung beban yang berat, maka butuh performa yang hebat. Nah, kalau performanya lemah, kira-kira bisa ngangkut ya? Nggak bisa. Maka kudu dibersihin dulu tuh mesinnya. Tune up dulu. Dengan apa? Dengan taubat. Yang kedua, mengobati lemahnya iman dengan zikrullah. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaiki, perbaharui imanmu dengan bacaan zikir. Yang paling utama, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Banyak zikir Pak dalam hati. Apa hikmahnya? Setan nggak bisa masuk ke dalam hati yang ada zikir. Ya. Nggak bisa Pak. Kenapa kita berbuat salah? Karena kita lupa kepada Allah. Setan masuk. Kita dibuat lupa, akhirnya salah. Benar. Nah. Terus itu ya faktornya itu tadi Pak. Pertama apa? Udah lupa lagi. Yang pertama apa? Faktor yang menyebabkan kita berat ibadah. Masa bodoh, nggak mau tahu. Obatnya belajar. Jadi supaya kita nggak merasa beban dengan perintah Allah, terutama sholat 5 waktu, melaksanakan sunnah Rasul berjamaah di masjid di awal waktu, maka banyak belajar memahami hukum dan hikmah di balik perintah. Terus yang kedua, supaya ingat nih nyampe ke rumah jangan lupa. Jangan-jangan tadi yang saya sampaikan udah lupa lagi. Yang kedua, faktornya karena lemah iman. Gimana ngobatinnya Pak? Bersihin itu hati dari kerak dosa supaya performa imannya sehat, moncer tenaganya. Terus zikir kepada Allah. Sebab hati yang berzikir tidak akan ditembus oleh setan. Yang ketiga kata Syekh Abdullah Al-Haddad, wal hirsu watul amal. Faktor yang menyebabkan kita merasa beban dengan perintah Allah karena di dalam hati kita masih bercokol rasa ambisius duniawi yang diiringi panjang angan-angan. Bapak kalau sudah banyak menghayal tentang hal-hal ya dunia, diajak ibadah tuh biasanya lembek, loyo. Coba aja Pak. Coba kalau lagi begini, Bapak sekarang lagi disupport sama saya nih, ya, melalui pengajian ini dengan hikmah dan hukum-hukum agama. Rasanya itu pengen beramal soleh itu lebih kencang lagi, ya benar nggak? Mohon maaf, nanti melangkah dari situ tuh sedang diambil. Ya, itu udah lain lagi tuh pas suasananya tuh. Coba ya. Nanti jajal. Ya, apalagi udah nyampe rumah. Ya. Udah nyampe rumah. Kenapa?
Bapak sudah berinteraksi lagi dengan hal yang duniawi yang mengganggu pikiran Bapak. Ya. Maka terkadang apa yang tadi kita inginkan ya untuk lebih baik lagi itu sudah mulai luntur. Ya. Maka apa? Al-hirsu wa tulul amal, rasa ambisius duniawi dan diiringi panjang angan-angan ini perlu kita hantar dengan apa? Dengan zuhud. Sederhana dalam menyikapi duniawi. Gitu. Ini yang paling susah, Pak. Itu paling susah. Kenapa? Sebab prinsipnya hidup orang di abad sekarang ini berbeda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah prinsipnya hidup apa adanya, ya, dan tidak diada-ada. Yang ada ya sudahlah pakai, nggak ada ya sudahlah, kan gitu. Itu Rasulullah prinsipnya, Pak. Baca tuh hadis-hadis Rasul di kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan keutamaan fakir dan lapar. Itu Rasulullah. Kalau hidup kita enggak. Sekarang tagline hidup kita apa? Kalau orang lain bisa, kenapa kagak? Kalau orang lain punya, kenapa kita enggak? Begitu enggak kira-kira? Jujur, Pak. Hah? Roman-roman dari senyumnya sih mirip gitu lah. Tetangga bisa itu nambahin teras, bangun rumah. Kita dari awal punya rumah begini-begini buat. Hah? Orang lain bisa, kenapa kita kagak? Hah? Benar nggak? Tagline kita tuh hidup sekarang. Tanya. Oh, iya deh. Ya Pak Ahmad ya. Iya deh, gitulah. Gitu ya. Tetangga. Ini PCX. Mio. Ya. Kapan ya kita punya kayak dia? Gitu ya. Orang lain punya masa kita kaya. Itu tagline kita hidup sekarang nih. Nah, itu kan mengganggu ya pikiran dia. Terus itu teh ya terbuai pikiran kita. Maka Pak, amal saya itu nggak tertarik lagi itu dah. Udah nggak tertarik lagi itu Pak. Coba aja. Ya. Beda dengan sahabat dulu mah enggak. Ya Rasul, dhahaba ahlud dutur bil ujur. Ya Rasul, orang kaya borong pahala. Mereka puasa seperti puasa kita, mereka sholat seperti kita sholat. Tapi mereka bisa haji, bisa bersedekah, bisa zakat, bisa nengok orang sakit dengan duitnya. Kita mah nggak bisa. Tuh sahabat itu iri sama orang kaya bukan karena hartanya, tetapi dari amalnya. Kalau kita, orang lain punya kan begitu. Nah gitu kan, itu tagline kita ada hidup sekarang. Nah maka itu perlu Pak, kita counter dengan zuhud. Nah, itu bahasanya khusus. Ya, bersikap sederhana dalam menyikapi dunia. Ya, dah. Yang keempat, kata Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitab An-Nafais Uluhiyah itu, aklus syubhat. Orang bisa merasakan berat dan beban melaksanakan perintah Allah karena faktor yang dia konsumsi itu nggak jelas, asyubhat, nggak jelas halal haramnya, apalagi jelas haramnya. Itu. Apa kata Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 50? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para utusan, makanlah, konsumsilah yang baik-baik dan halal dan beramal solihlah. Apa kata Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anul Azim? Allah memerintahkan Rasul sebelum perintah beramal suruh perintah menseleksi makanan dulu. Karena ada kaitan erat ibadah dengan makanan yang dikonsumsi. Ibadah itu bersih, suci, murni, ya, sakral. Maka yang harus masuk kepada tubuh kita pun yang menjadi pendorong amal itu harus bersih. Ya. Kalau kagak bersih, motor Bapak coba aja tuh. Bapak punya motor apa sih Vario ya? 1125. Itu harus minumnya pertama Pak. Ya, coba kasih bensin busuk yang oktannya 88. Tarik om Bapak gasnya. Bukannya ngacir Pak, metot deh. Saya jajal itu. Vario 125. Kasih premium yang oktan 88. Itu kalau ditarik itu bukan ngacir. Gitu. Kenapa? Produk Honda itu memproduk Vario, udah settingannya yang masuk ke mesin harus pertama. Minimal pertalit. Ya. Bapak kasih yang abal-abal. Ya. Yang premium bos. Nggak ngacir tuh Pak. Ya. Nah ini, maka kata Syekh Ahmad Abdullah bin Al-Haddad tuh
faktor makanannya kudu selektif. Ini teh saya makanan dari yang halal atau haram ya? Kok jadi berat begini sih ibadah teh? Gitu. Kali barangkali kemarin tuh waktu di pabrik anu ya nyuri waktunya udah gitu misalnya ya gitu ya. Ai gaji tetap, ai kerja tekor gitu kan. Oh no pising enggak ya. Korupsi waktu. Korupsi waktu. Gitu ya. Takutnya Iya, betul. Itu kira-kira kesalahan bukan, Pak? Kita kan udah MOU dari pertama. Nah, perjanjian gitu kan. Atau kita anu lah naudzubillah ya, kalau mencuri mah ya. Jangan sampai gitu kan. Gitu. Nah, itu jangan sampai begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada berapa tadi kita, Pak? 4 ya. Masih ingat, Pak? Masih ingat ya? Nah, insyaallah. Ada lagi? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayo nggak pas sambil ini ya. Saya ingin nanya Pak Ustaz, Siapin pertanyaannya sekalian. bagaimana cara tentang etika bertetangga dalam Islam? Ada 2 nih Pak Ustaz, pertanyaan saya. Yang pertama, sejauh mana semestinya kita berbuat baik kepada tetangga kita? Sebab kadangkala perbuatan baik dan perbuatan bodoh sangat tipis Iya. sekali gitu. Yang kedua, dalam Islam kita dilarang berprasangka buruk, suzon. Bagaimana menerapkan hal ini dalam kehidupan keseharian kita dengan pengertian yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain? Suudzon. Kaitannya suudzon tadi apa? Yang pertama, Kaitan suudzon merugikan orang lain maksudnya gimana? Pertanyaannya. merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan suudzon tadi apa gimana? Dengan suzon tadi. Pertama, etika bertetangga. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau membuat judul Al-Wasiyatu bil Jar. Ya. Pesan-pesan agama dalam bertetangga. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah setiap waktu, selalu menitipkan kepada Rasul, perhatikan tetangga. Yusini bil jar. Faka'annahum yuwarisuhu. Seolah-olah tetangga itu menjadi ahli waris. Ya. Gitu. Dalam Al-Qur'an surah Ali Imran di ayat 45, Allah menyuruh kita supaya memperhatikan tetangga yang jauh dan dekat. Lalu bagaimana sih implementasi memperhatikan tetangga supaya dengan tetangga baik dan akur? Kan gitu. Pertama dari ucapan dulu. Kita kemarin udah bahas ya, bahwa kunci berhubungan baik dengan sesama manusia adalah tata bahasa. Ya. Dari tutur kata. Nah, berarti yang harus kita kelola adalah tutur kata kita. Dalam tutur kata, maka perhatikan sisi syariat dan sisi budaya. Kita nggak bisa loh Pak nyamain dengan budaya Arab ya. Orang Arab itu Pak, kalau kita lagi makan begini dia lewat nyelonong bae Pak, kita nggak